misalkan masih belum ada, kita coba demo ya. Kita demo coba bikin poster tausiah. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita sebagai mau bikin postingan ya gitu ya, biasanya kan udah ada apa aja sih yang mau dimasukkan ke postingannya gitu. Biasanya kalau dalam buat poster, kalau aku pribadi harus ada misalkan apa sih judul postingannya, misalkan temanya gitu. Misalkan di sini kita coba ambil temanya adalah tentang tausiah malam Lailatul Qadar. Nah, itu isinya apa? Isinya adalah misalkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Terus misalkan warnanya adalah nuansa biru dongker, oranye, dan putih. Nah, terus untuk logo kita karena misalkan ini untuk postingan di Forsi Himpas, maka dimasukin logonya Forsi Himpas dan juga sosmed-sosmednya Forsi Himpas untuk informasi gitu. Ini kita coba sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa mungkin di split dua Windows-nya atau ingin coba, boleh sambil sekalian dicoba-coba juga kira-kira mau ikutan gitu. Jadi sekalian aku demo, sekalian ikutan. Silahkan ya. Kalau tidak merepotkan. Kita coba sekarang ke Canva lagi ya. Nah, kalau untuk bikin desain baru, di sini kita bisa mulai dari create design di sini. Nah, di sini udah udah ada saran juga dari Canva-nya mau bikin apa sih kita gitu misalkan. Nah, kita kan pengennya bikin Instagram post. Jadi kita tinggal klik aja Instagram post-nya. Nah, cuman kalau misalkan kita pengen bikin Instagram post yang tadi potret, nah itu kan nggak ada di sini ya pilihannya. Nah, ini kita bisa tinggal tekan plus di sini. Nah, terus kita bisa custom size. Yang tadi kan yang potret 108 kali 1350, nah ini bisa dipakai. Nah, cuman sekarang kita coba pakai 1:1 ya. Nah, di sini di luar sini juga bisa kok custom size. Jadi bisa diakses dari mana aja. Oke, kita coba bikin untuk Instagram post untuk tadi ya, tausiah malam Lailatul Qadar. Nah, kalau aku pribadi sukanya mulai dari kosongan gini. Kan kalau misalkan emang teman-teman pinginnya supaya lebih ada bayangan, ini bisa dipilih di sini. Di sini ada tools pertama adalah template. Di template ini kita dikasih banyak pilihan gitu. Misalkan kita coba cari Ramadan gitu ya. Nah, di sini tema-tema adalah tema-tema yang motif-motif Islam gitu ya. Ada bulan, bintang, masjid. Nah, kalau misalkan kita mau misalnya pakai yang ini gitu ya, ini tinggal kita klik aja. Terus di sini kita sudah bisa edit sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, cuman hari ini aku mau coba bikin dari kosongan dulu. Kalau misalkan yang mau pakai template, ini silahkan bisa dipakai template di sini. Jadi template ini juga bisa kita filter berdasarkan warna. Misalkan mau nuansanya tadi biru, nanti dia akan ngasih yang ininya biru. So, mungkin nanti pilihannya juga akan jadi lebih dikit karena warna bisa diganti nanti secara kita nanti secara manual bisa ganti warna. Oke. Nah, terus kan karena tadi ini logonya untuk postingan untuk Forsi Himpas, maka kita harus upload dulu logonya Forsi. Nah, di sini kita tinggal upload media, terus device. Nah, nanti akan ngambil gambar dari komputer kita. Gitu. Nanti tinggal kita search aja mana file-file yang mau di-upload. Filenya bisa apa aja, bisa foto, bisa video, bisa audio, dan juga bisa apapun sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kita masukin logonya Forsi Himpas. Nah, dari sini kita udah lihat yang ada biru-biru ini sebagai kayak pemandunya kita. Nih tinggal kalau mau kita gedein, kecilin. Nah, enaknya di Canva adalah dia ada kayak garis bantunya yang pink-pink ini. Nanti dia kayak menunjukin center-center dari kanvas kita gitu. Ini tinggal kita
kecilin, gedein. Nah, di sini ada dikasih pilihan ya. Kalau misalkan di sini ada efek, ini efek banyak banget di sini, bisa dicoba-coba. Ya kalau biasa aku pakai adalah suka banget pakai bayangan gitu. Jadi nanti dia kalau diklik dia akan muncul kayak ada bayangannya gitu. Nggak usah pakai bayangan. Jadi kalau misalkan ini mau dipakein bayangan, jadinya gitu. Oke. Kalau misalkan nggak jadi, tinggal di Ctrl Z. Nah, terus di sini ada juga filter. Dia sama kayak filter foto di IG gitu ya, ada pilihan warnanya. Terus adjust, brightness, contrast, saturation. Di sini ada crop juga bisa. Terus bisa di flip juga, flip vertikal atau horizontal. Terus position, kalau misalkan kita mau pakai ini, tinggal di klik aja. Dan yang ini adalah transparansi. Di gambarnya kita bisa atur transparansinya. Oke. Nah, ini kita kecilin sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus untuk misalnya tadi kan ininya tentang malam Lailatul Qadar ya. Terus kalau aku misalkan maunya ada night starry night gitu, malam berbintang gitu. Nah, terus tinggal pilih ini untuk misalkan mau jadi backgroundnya. Terus disesuaikan sama bentuk kanvasnya. Ini yang udah nggak perlu di crop lagi karena kalau dia udah keluar dari kanvas dia bakal hilang. Jadi nanti yang muncul tetap akan sekotak ini. Gitu. Nah ini si ininya langsung ada di atas. Nah cuman kalau misalkan ternyata ininya tadi ketimpa, ini tinggal di klik kanan. Misalkan ini ya mau kita ke atasin. Kalau misalnya tadi ini ya ketimpa, nanti tinggal di sini ada send bring forward atau bring to front aja. Atau yang ininya yang dijadiin send to back. Nah terus untuk tadi kan ada, kalau aku pribadi lebih seneng bikin dulu yang kayak apa namanya yang penting-pentingnya, yang nggak perlu dipikirin desainnya gitu ya. Jadi di sini kan tadi udah masukin logo, terus di bawahnya mau masukin logonya sosmednya Forsy. Nah di sini misalkan kita mau masukin YouTube-nya Forsy, Facebooknya, Twitter dan IG gitu ya. Nah di sini tinggal di search aja semuanya, YouTube terus Instagram itu nanti akan muncul semua icon-iconnya. Dan mau icon apapun ini juga sebenarnya bisa. Cuman mungkin di sini ada yang berbayar gitu ya, jadi mungkin nggak semuanya bisa dipakai. Maksudnya bisa dipakai. Nanti aku coba ini ya. Jadi misalkan kayak Facebook ini ya, ini untuk YouTube. Nah ini Facebook ini dia sebenarnya berbayar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini tapi nggak mau bayar, tetap gratis, bisa aja. Tapi nanti dia akan ada kayak watermark Canva-nya di sini. Nah, cuman karena kita mungkin kita ngakalin gitu ya, karena kita nggak kalaupun dipakein kan nggak kelihatan, jadi masih aman gitu, nggak mengganggu desain kita. Nah jadi untuk mengganti warna itu kita klik gambarnya, terus di sini kita klik color, terus tinggal kita ganti menjadi warna putih. Nah terus ini bisa kita kecilin. Nah dari Canva sendiri udah ada bantuan garis-garis yang bisa jadi patokan. Jadi misalkan YouTube-nya udah segini, nah itu tinggal Facebook-nya ngikutin, udah sama gitu. Terus misalkan kita mau masukin juga Twitter sama IG. Nah ini kita tinggal ganti warnanya. Ganti warnanya.
jadi putih supaya kelihatan. Terus kita samain sama yang tadi ini. Terus kita kan masukin teks, kita coba masukin teks. Nah, untuk teks kita untuk ngisi ini dulu ya. Nah, karena kita butuhnya kecil aja, kita pilih aja yang kecil ini yang di sini. Jadi pilihannya ada banyak. Dan di bawah sini juga banyak buat pilihannya. Yang bisa dipilih sesuai nanti kebutuhan. Nah, di sini misalkan itunya porsi himpas YouTube-nya. Nah, di sini kita bisa ganti fontnya. Kalau aku pribadi mungkin supaya pakai Montserrat. Jadi pakai Montserrat aja dulu. Nah, terus kalau untuk nge-zoom sebenarnya bisa dari sini untuk nge-zoom. Nah, terus atau bisa pakai alt, bisa pakai control. Terus kalau pakai mouse bisa di scroll down. Terus kalau misalkan mau dikecilin, tinggal dikecilin gitu. Nah, terus untuk IG dan Twitternya kita bisa tinggal Ctrl C Ctrl V. Terus ini nah, karena ini kan mepet gitu ya. Nah, ini gambarnya aja misalkan mau kita kecilin, ini bisa kita hubung semua, terus kita kecilin bareng. Terus kita nah, jadi ini yang untuk kayak ini yang harus biasanya ketentuan yang harus ada di postingan IG organisasi. Misalkan ada logo, terus ada informasi tentang sosmednya. Nah, terus karena tadi kan kita bahasnya tentang malam Lailatul Qadar ya. Nah, terus di sini bisa pilih atau kan untuk kayak judul untuk kayak yang bikin menarik orang buat lihat. Nah, kalau misalkan mau pakai ini biar apa namanya agak pakai tulisan sambung gitu ya, lebih bervariasi. Nah, terus di sini kalau misalkan kita sebenarnya nggak butuh bagian atasnya misalkan, jadi tinggal kita klik aja, terus bisa kita delete. Jadi kita delete. Nah, terus di sini bisa langsung kita ganti. Misalkan tadi Lailatul Qadar. Nah, terus di teks ini kita juga bisa misalkan ganti warna, kita bisa ngecilin, bisa pilih juga secara manual, bisa kita gedein. Nah, terus nanti ada font-font yang ini fontnya tipenya nggak bisa di bold ya, cuman ada font yang bisa di bold, bisa dimiringin, bisa dikasih underline. Sini tulisannya bisa di uppercase, juga rata tengah, rata pinggir. Nah, kita ambil rata tengah. Terus ini misalkan mau dikasih list. Nah, terus kalau ini adalah jarak antar huruf. Jadi dia ini jarak antar huruf. Terus kalau ini jarak antar barisnya. Nah, kalau ini ya posisinya ada di mana gitu. Terus di sini dia juga bisa dikasih efek kalau tulisan. Misalkan sesuai keinginan desain kita gitu ya. Bahkan dia juga bisa sambil di curve juga. Misalkan gitu kita mau ya anggaplah kita mau ini, nah terus di sini intensity bisa kita kurangi, mungkin terlalu terang, ini kita bisa kecilin gitu. Nah, jadi fitur-fiturnya Canva yang gratis pun sudah bisa dibilang sangat baik gitu buat usernya. Misalkan ini fitur Lailatul Qadar.
Nah, terus tadi kan ada itunya ya, ada hadisnya. Nah, biasanya kalau dalam satu poster itu untuk pemilihan font, baiknya tuh dua sebenarnya. Cuman maksimal boleh 3 sih. Cuman memang idealnya supaya nggak terlalu pusing, kita pilih 2 aja. Jadi karena tadi ini udah beda sendiri, tulisan sambung, dan kalau untuk tulisan yang banyak, tulisan sambung tuh kurang bagus ya. Misal ini tulisan sambung nih jadinya pasti kemungkinan akan bikin pusing. Contohnya misalkan ini ya, ini kan tulisannya agak sambung gitu. Sebenarnya kalau kayak gini bacanya jadi agak, orang harus bacanya lebih sering, maksudnya lebih nggak bisa baca langsung gitu karena tulisannya bersambung. Jadi tulisan sambung biasanya dipakai buat yang tulisannya lebih gede terus lebih kecil, terus maksudnya kata-katanya lebih sedikit. Nah, ini jadi kita samakan saja dengan yang bawah sini. Meskipun misalkan lebih dari 2 pun nggak apa-apa, maksimal sih 3. Nah, ini bisa kita kecilin. Ini kita bisa secara bebas supaya berinteraksi dengan si ininya. Nah, terus tadi kan karena kita anggap karena tadi si itunya adalah warna oranye gitu ya, ada warna biru, oranye, dan putih. Kita anggap birunya udah diambil dari langit, terus warna oranye, misalnya kita mau kasih ada elemen-elemen apa ya, muslim atau Ramadan, ya itu bisa cari misalkan muslim gitu. Terus ini ada orang sujud, kita coba aja pakai. Ini bisa kita ganti misalkan dengan warna oranye. Warnanya macam-macam. Jadi warna oranye pun bermacam-macam gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing kita. Nah, ini kan karena dia gambarnya ada di atasnya tulisan, ini kita send backward aja. Jadi dia nanti akan muncul di belakangnya ini. Ya, semacam kalau kita di PowerPoint gitu ya. Terus misalkan kayak belum pas ininya, terus ini bisa kita misalkan nih kita mau pindahin ini, tapi kan mau pindahin yang gambar orangnya, tapi nanti atasnya kan yang ke bawah ya. Nah, ini bisa kita supaya dia nggak gerak-gerak, bisa kita bisa ya. Dia nggak bisa buat tulisannya ini ya. Misalkan gambar ini kita nggak mau gerak-gerak, ini bisa kita kunci. Jadi gambarnya kalau misalkan banyak yang ditumpuk-tumpuk biasanya, nah itu si gembok ini bisa bermanfaat. Misalkan ini merasa kecil, bisa dikecilin. Kalau teks dia ini ya. Terus ternyata kalau teks dia harus sama teks. Misalkan mau kita kecilin. Ya udah, ini secara umum seperti ini. Misalkan gitu ya, misalkan teman-teman tuh pengennya ini kan poster biasa ya, yang biasa di upload gitu ya, kita misalkan mau bikin supaya lebih agak bergerak gitu ya, maksudnya lebih beda. Nah, ini kita ada fitur namanya animate di Canva. Jadi dia bisa kita animate semuanya satu poster kan gitu, jadi dia bergerak kayak gitu. Atau misalkan misalkan kalau batal tinggal diklik lagi si gambar bulat-bulat ini, tinggal di non aja. Atau misalkan kita maunya satu aja gitu, satu ini aja lah, tulisannya aja gitu yang di animate, tinggal diklik aja per satu ininya, terus kita pilih yang kita mau. Cuman memang pilihannya terbatas karena kalau mau banyak
yang premium. Misalkan gitu. Terus atau misalkan mau yang ininya kita samain, nah jadi gitu. Dan nanti ini bisa lebih dieksplor lagi sih, bisa lebih apa namanya, bisa sangat eksplor lagi. Ini kita anggap non dulu. Nah, terus bisa juga misalkan mau dikasih lagu kayak backsound syahdu gitu, bisa nanti dimasukin. Atau misalkan untuk postingan lain, misalkan masukin ada video klip. Nah ini bisa banget eksplor lagi. Nah misalkan kita nggak mau pakai foto gitu, belakangnya mau yang polosan aja, atau mau gambar yang lain, ini bisa kita tinggal duplikat aja, duplikat si desain kita. Terus di sini ada paling bawah fitur background. Nah terus misalkan kita mau ganti, misalkan tadi yang misalkan ini gitu, nanti dia langsung secara otomatis ganti. Terus misalkan kita mau tetap warna biru atau mau polosan misalkan kayak gitu, bisa gitu. Jadi sangat mudah, misalkan kayak gini juga gitu deh. Nah terus di sini ada folder yang tadi, yang folder di sini kita bisa juga aktif folder kita, misalkan tadi udah kita likes, nanti dia akan muncul di sini. Nah untuk di more di sini Canva kayak kerjasama dengan aplikasi lain, jadi integrasi sama yang lain. Ini ada Pexel tadi buat download video dan foto, emoji, GIF, dan juga dia sebenarnya kalau misalkan mau di link nih bisa banget, cuman kalau aku pribadi nggak ngelingin gitu sih. Dan dia bisa masukin Google Maps gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada bikin undangan atau apa, atau ada acaranya udah offline, mau masukin Google Maps, ini bisa dimasukin dari fitur Google Maps di sini. Nah gitu. Nah terus tadi kan ada 2 fitur yang nggak bisa dimasukin ke, yang nggak bisa diakses karena dia adalah premium ya, untuk fitur premium. Nah jadi kalau aku biasanya ngakalinnya adalah di sini kan research nggak bisa ya, ada tanda itunya. Oh sorry. Oh iya, sama aku belum jelasin ya. Nah di sini bisa ganti judul ya. Tadi ini buat tausiah. Ganti judul di atas ini. Oke. Nah, terus untuk resize, karena nggak bisa kan, karena ini adalah buat premium, tinggal buka file, terus kita create new design. Nah kita misalkan mau bikin ini buat story juga gitu. Jadi kita tinggal buka Instagram story, nanti dia muncul tab baru. Nah, terus ini kita bisa Ctrl A, kita klik di sini, kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, terus di sini kita Ctrl V. Nah, terus di sini tadi kita samain ya, misalkan backgroundnya oke yang ini gitu ya. Nah, dia kalau di Canva udah langsung disesuaikan sama ukurannya. Saya udah, ini kita tinggal atur aja. Nah, jadi ke bawah misalkan, ini jadi di sini. Terus ini misalkan karena masih banyak space kosong, bisa kita tambahkan lagi misalkan apa di sini pesan baru, misalkan semangat mencari Lailatul Qadar gitu, bisa ditambahin teks lagi. Nah kalau saya Ctrl V, atau misalkan ditambahkan elemen baru lagi, misalkan kita cari lagi ya kan premium, anggap aja apa ya, kan gitu lah ya. Jadi jadi nggak apa-apa gitu kita nggak punya premium, karena kita masih bisa ngakalin gitu, salah satu cara aku. Nah, jadi ini untuk demonya. Oh ya, dan satu lagi ada tips untuk menghilangkan background ya. Jadi misalkan kita punya gambar apa ya, misalkan kita coba cari kritik ya. Oke.
Jadi untuk misalkan ngilangin background, nah bisa kalau teman-teman mau download lagi, ada namanya PicsArt. Di PicsArt itu kita bisa remove background, dan ini gampang banget gitu, dia mudah mendeteksinya mana objek yang akan dihilangkan dan mana objek yang mau dipertahanin gitu. Atau kalau misalkan nggak pengen download aplikasi baru, dan biasanya aku belum tahu sih apakah PicsArt ini bisa di PC atau bisa di laptop atau enggak, karena biasanya ada di handphone ya. Jadi kalau misalnya kita bikinnya di laptop desainnya, terus nanti kita PicsArt di handphone, kan nanti harus transfer data dulu. Nah jadi kalau aku biasanya pakai Photoshop sih sebetulnya, pakai Photoshop itu juga bisa. Atau misalkan kalau lagi nggak mau ribet buka Photoshop, bisa juga pakai PowerPoint gitu. Jadi di PowerPoint itu kita upload gambar, kita masukin gambarnya, insert, terus kita klik gambarnya, nah, terus nanti kan muncul picture tools ya, terus di situ kita remove background, ada pilihannya. Cuman memang kekurangannya dia nggak sesensitif PicsArt ataupun Photoshop gitu ya. Jadinya harus ada manualnya gitu. Misalkan contohnya, ya, sebentar ya. Misalkan anggaplah gambar ini ya, maksudnya ini bukan contoh yang baik, cuman kita coba dulu. Di sini tinggal kita klik remove background. Nah terus kalau misalkan itu kita, misalkan ternyata bagian yang mau kita pertahanin dia ke ini gitu ya. Nah itu bisa kita secara manual pakai bagian yang di sini ada mark areas to keep gitu. Jadi secara mandiri gitu nanti ini. Cuman memang agak lebih ya lebih butuh effort lah gitu. Cuman kalau misalkan gambarnya jelas sih gambarnya jelas mana yang background mana yang gambar, itu biasanya Photoshop PowerPoint bisa dengan mudah mendeteksinya gitu. Ini salah satu tips dari yang biasanya aku pakai buat mengakali Canva yang fitur-fitur premium gitu. Jadi memang dikombinasi sama software atau aplikasi lain gitu. Nah itu sekian dari aku, semoga penjelasannya tidak kecepatan dan bisa dimengerti gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan, dan insya Allah setelah ini teman-teman bisa membuat desain teman-teman sendiri. Kalau misalkan aku sih mungkin boleh misalkan dibuat himpasnya masing-masing, untuk nanti bisa diupload di Versi juga, nanti bisa diupload di himpasnya juga. Terus boleh kontennya apapun, misalkan mau Lailatul Qadar atau tausiah-tausiah lainnya, nanti ditujukan ke kita, nanti kita coba sharing-sharing sambil dikasih feedback gitu. Sekian dari aku.